Suara saya bagaimana, Dek? Suara saya terdengar jelas? Terus, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini terkait materi kedua ya, menyangkut tentang ergonomi. Jadi kalau ergonomi itu ada beberapa buku yang kalian bisa gunakan, bisa pakai dari Pak Sri Tomo, ya, yang seperti tadi pengantar teknik industri dan manajemen industri, bisa juga pakai buku dari Pak Eko Nurmianto nanti. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu nih. Ada yang tahu enggak ergonomi itu apa sih? Silakan. Ada yang tahu? Atau pernah dengar ergonomi? Fiona Ashari ada, Fiona? Ergonomi adalah Ergonomi ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen lain dalam satu sistem serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Oke, baik. Terima kasih, Fiona. Ada lagi yang ingin menambahkan? Aswal Faiz ada? Aswal Faiz? Tidak ada ya, Aswal? Aswal? Oke, Aswal tidak hadir ya? Oke, siapa tadi yang resen? Yasir? Iya, Bu. Silakan ingin menambahkan. Adi mau dulu, Adi. Kenapa? Ingin menambahkan atau bagaimana, Yasir? Ada Firmansyah duluan, Bu. Dia duluan soalnya. Ada Firmansyah. Ade. Oke, silahkan Ade. Ergonomi adalah ilmu interaksi yang Interaksi antara manusia dengan elemen-elemen untuk melancarkan metode perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan. Oke, mengoptimalkan, ada kata mengoptimalkan. Oke. Terima kasih Ade. Yasir mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup nih, Bu. Oke, jadi apa sih ergonomi itu? Ergonomi dalam bahasa Yunani ya, ergo itu artinya kerja, kemudian ditambah dengan nomos artinya hukum, sehingga dia menjadi ergonomi. Ya. Nah, ergonomi ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kaitan antara manusia dengan pekerjaannya, di mana manusia sendiri memiliki batas-batas kemampuan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang pada saat berhadapan dengan lingkungan ataupun sistem kerja, seperti misalnya mesin, metode, sistem, dan prosedur kerjanya. Sehingga dibutuhkan beberapa multidisiplin ya, untuk istilahnya mengatasi masalah dari kesesuaian antara manusia terkait metode, mesin, dan sistem serta prosedur tersebut. Multidisiplin ini juga menyangkut beberapa materi disiplin ya, disiplin ilmu dari kedokteran, biologi, psikologi, maupun sosiologi. Nah, ergonomi itu sendiri mempelajari tentang keterbatasan antara kemampuan manusia baik secara fisik maupun psikologis
tentang kaitannya interaksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Kemudian cabang ilmu ini ya sistematis akan memanfaatkan informasi tersebut tentang kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga nanti dapat membuat sistem yang tujuannya adalah melakukan efektif ya, sistem yang efektif, efisien, aman dan nyaman dilakukan sama manusia. Sehingga dapat memperbaiki performansi kerja ya, dan juga menambah kecepatan kerja, ketepatan kerja, serta tidak istilahnya memperhatikan juga keselamatan kerja, sehingga nanti bisa mengurangi kelelahan ataupun meminimalkan kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dari manusia. Ergonomi sendiri terbagi atas 3 teknik ya. Pertama yaitu technical science, di mana di sini ada industrial engineering, mechanical, teknik mesin ya, keselamatan kerja, arsitek, sama desain dan lain-lainnya. Kemudian ada juga pengetahuan dari social science. Social science-nya itu menyangkut psikologi dan manajemen. Kemudian ada medical science juga. Ini nyangkut juga ya. Jadi ada yang namanya occupational medicine atau pekerjaan atau sakit yang diakibatkan dari pekerjaan, bisa juga menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Kemudian terapi fisik ya, serta lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, dalam teknik ergonomi, nah di sini ada user. Bagaimana kaitan antara user atau operator atau pekerja terhadap lingkungan kerjanya. Oke, tolong yang belum mute, di-mute ya. Terkait lingkungan kerjanya, organisasi kerjanya, terus kemudian tempat kerjanya, seperti itu ya. Juga terkait dengan pekerjaannya itu termasuk pekerjaan yang berat atau ringan, atau misalnya dalam kategori yang membutuhkan energi yang banyak, serta kaitannya dengan peralatan pekerjaannya apa saja yang dipakai. Misalnya mesin ataupun lingkungan kerjanya, mejanya seperti apa, dan lain-lain. Oke, kalau dalam pengetahuan, ya, dalam segi sains, ergonomi di sini melihat bagaimana sih kemampuan dari manusia tersebut berdasarkan limitasinya, karakternya, sehingga nanti dalam prakteknya kita bisa mengaplikasikan bagaimana interaksi antara manusia dengan mesin, manusia dengan lingkungan kerjanya, manusia dengan teknologi yang digunakan dari perusahaan, juga dengan manusia dengan organisasi dalam perusahaan tersebut. Nah, tugasnya teknik industri nanti dalam sistem ergonomi ini nanti kita akan melakukan menganalisis ya, bisa menganalisis, kemudian melakukan redesign. Redesign itu baik dalam sistem kerjanya maupun peralatan, kemudian melakukan evaluasi ataupun perbaikan. Ergonomi sendiri itu awalnya dibentuk atau misalnya tercipta karena adanya pekerjaan yang monoton ataupun istilahnya berulang-ulang ya, sehingga Taylor pada tahun 1898 melakukan restrukturisasi kerja ya, kemudian mendemonstrasikan pendekatan dari manajemen sains melalui tata cara kerja. Kemudian tata cara kerja bagaimana sih yang lebih efisien dan efektif, kemudian melakukan penjadwalan kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas pekerja secara signifikan. Kemudian dari sini Taylor kemudian memberikan landasan terhadap perancangan kerja dan memformulasikan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam studi gerak atau yang namanya motion study.
Jadi kalau dalam bekerja, sebisa mungkin peralatan itu berada di dekat operator, apalagi yang sistem assembly atau perakitan. Jadi jangan sampai misalnya mur atau bautnya berada di tempat yang jauh sehingga membutuhkan waktu lagi untuk mengambilnya. Nah, itu yang namanya studi gerak. Kita akan mengefisiensikan gerakan mana sih yang sebenarnya dibutuhkan dan gerakan mana yang tidak dibutuhkan. Kemudian Frank dan Lilian dengan studi-studi berdasarkan Taylor mengembangkan skill ini menyangkut tentang performansi dari masing-masing operator terkait layout, perancangan kerjanya, kemudian fasilitas-fasilitas yang memberikan kenyamanan untuk orang-orang bekerja, termasuk orang-orang yang penyandang disabilitas atau penyandang cacat ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Mayo terkait dengan penelitiannya berhubungan dengan kecelakaan kerja, bagaimana ergonomi ini ataupun perancangan sistem kerja ini juga mempengaruhi kecelakaan kerja yang bisa timbul di perusahaan. Gimana sih ergonomi itu bisa kita jalankan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Nur Wahyuni, ada Nur Wahyuni? Iya, Ibu. Ya. Nur Wahyuni bisa jawab enggak? Di mana ergonomi ini bisa kita terapkan? Apakah cuma di perusahaan saja atau bagaimana? Bagaimana? Nur Wahyuni? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Silakan. Silakan, Dek. Mungkin, Bu, di bidang teknik, sosial, dan medikal, Bu. Teknik, sosial, dan medikal. Apakah cuma Ainun? Iya, Bu. Cuma di bidang itu saja? Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Dirayati. Di bidang fisiologi, psikologi, perancangan, analisis, kinesis, evaluasi kerja, dan evaluasi kerja. Oke, banyak sekali ya. Oke, terima kasih Dira. Oke, jawabannya adalah ergonomi bisa kalian terapkan di mana saja, termasuk di rumah, di tempat kerja, juga di perjalanan. Contohnya di rumah apa? Ketika kalian menyapu. Nah, posisi yang tidak ergonomis bisa mengakibatkan kelelahan di bagian punggung, ya. Ataupun misalnya ketika kalian belajar di rumah. Kalau misalnya sekarang kita banyak belajar online ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belajarnya mungkin di kasur. Nah, akan berbeda ketika teman-teman belajar di meja yang tingginya sesuai dengan istilahnya sesuai dengan posisi duduk teman-teman. Nah, ketika misalnya yang satu, misalnya si A belajar melalui di kasur dengan laptop berada di kasurnya, pasti posisinya dia akan menunduk. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi ergonomi yang buruk. Kenapa? Karena posisi kerja seperti itu, bayangkan ketika misalnya ada 3 jam mata kuliah, misalnya setiap 3 jam sekali, dia akan melakukan posisi yang seperti itu. Nah, itu pasti akan mengalami kelelahan di bagian punggung. Itu adalah salah satu contoh aplikasi ergonomi yang salah. Yang benar adalah kita harus belajar misalnya dengan meja ataupun tempat yang di mana layarnya itu bisa langsung istilahnya sesuai dengan arah pandangannya kita.
sehingga kita tidak melakukan postur membungkuk ketika menatap layar atau monitor. Contohnya seperti itu. Di perjalanan juga ergonominya seperti apa? Salah satu contohnya adalah tempat duduk ya. Kenapa kok tempat duduk di mobil itu bisa di maju mundurkan? Nah, itu salah satu contoh ergonomi. Kenapa? Karena orang-orang itu postur tubuhnya beda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan bagaimana kenyamanan kita melakukan ataupun berinteraksi dengan suatu mesin. Karena kalau dalam ergonomi, mobil itu juga masih dalam kategori mesin. Kapan dilakukan ergonomi? Ada yang bisa jawab lagi? Mungkin tiap hari. Iya, siapa? Nama siapa tuh, Dek? Iya sih. Yasir. Oke. Ya, bisa diterapkan kapan saja ya. Kapan saja kita bisa terapkan selama 24 jam. Betul sekali. Kita terapkan setiap hari. Oke. Siapa yang harus melakukan ergonomi? Ada yang bisa jawab? Jadi kita sendiri, Bu. Siapa? Kita sendiri, Bu. Diri Kita kita. sendiri, Bu. Kita sendiri, Bu. Oke. Kita Diri kita sendiri. Oke, setiap individu ya, maupun baik dari usia dewasa ataupun dari bayi juga bisa sebenarnya. Siapa? Oke. Bagaimana cara mengaplikasikan ergonomi? Ada yang tahu? Dengan cara mengikuti tata cara produk apa? Dengan mengikuti tata caranya, Bu. Kayak contoh naik motor kan. Itu kan setirnya sudah diatur. Tempat duduk itu sudah diatur. Jadi kita harus tegak. Oke. Kayak untuk motor. Oke, ya benar ya. Contohnya ketika kita melakukan naik motor, makanya saya tuh kadang bingung sama anak-anak yang suka modifikasi motor. Nah, motor itu teman-teman, itu diciptakan sudah melalui hasil penelitian bagaimana sih posisi yang nyaman kalian ketika berkendara, bagaimana sih posisi yang paling safety atau aman ketika kalian berkendara. Nah, ketika kalian melakukan modifikasi, itu bisa mempengaruhi aspek keselamatan dan kenyamanan dari penggunanya. Nah, ini juga bisa diterapkan di semua disiplin ilmu ya. Baik bukan hanya di teknik industri, di mesin juga bisa, arsitek juga bisa, kemudian di kedokteran juga bisa. Jadi ini adalah salah satu ilmu yang namanya kadang disebut applicable. Jadi bisa diaplikasikan di mana saja. Oke, kalau dalam segi ergonomi ada beberapa hal yang akan kalian pelajari nanti. Yang pertama ada yang namanya antropometri, kemudian ada yang namanya kardiovaskular, ada biomechanical, ada kinesiologi, kemudian ada lingkungan kerja ya, eksternal lingkungan kerja luar ya, kemudian ada yang namanya kognitif. Nah, semua ini ya akan mempengaruhi dari kesehatan dan keselamatan kerja dari karyawannya kita, juga bisa mempengaruhi produktivitas kerja sama kenyamanan karyawan ketika bekerja. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dalam teknik industri kita selalu melihat karyawan itu bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai aset yang harus kita jaga ya, karena kalau misalnya dia sakit itu akan mempengaruhi produktivitas dari industri kita atau produksi kita, itu akan mempengaruhi perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kalau dreamer itu ada yang bilang dia akan mencari solusi yang paling murah dan membuat orang beradaptasi terhadap solusi tersebut. Bedanya dengan ergonomi apa? Kalau ergonomi, kita melakukan atau membuat sesuatu produk ataupun lingkungan kerja yang bisa memudahkan manusia dalam melakukan adaptasi. Jadi bukan manusianya yang beradaptasi, tapi lingkungan kerjanya dan peralatannya yang beradaptasi terhadap manusia. Itu perbedaan antara ergonomi dan perancangan produk biasa. Ya. Yang pertama adalah antropometri. Antropometri itu apa sih? Antro itu adalah human. Kalau metron itu adalah measure atau ukuran.
Jadi antropometri adalah data ataupun ilmu yang mempelajari tentang data-data dari dimensi tubuh manusia, ya, sehingga nanti bisa diadaptasikan di lingkungan kerja, kemudian di peralatan kerja, sehingga nanti membuat nyaman dan selamat atau safety untuk operatornya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi data ukuran tubuh manusia? Ada umur, ya, jelas kalau misalnya bayi dan orang dewasa atau lansia, jelas umurnya atau misalnya dimensi tubuhnya berbeda. Dari segi misalnya baju saja, orang dewasa sama bayi jelas beda. Nah, itulah yang bisa mempengaruhi data antropometri juga. Selain itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin cewek sama cowok atau pria dan wanita jelas ukuran tubuhnya bisa berbeda. Mulai dari ukuran fisik, ya, misalnya tinggi badan, kemudian mungkin dimensi lingkar tangan, itu bisa mempengaruhi. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah pekerjaan. Ketika misalnya teman-teman bekerja di istilahnya kerjaannya di kantor misalnya, yang mayoritas pekerjaannya hanya duduk misalnya seperti itu. Dimensi tubuhnya akan berbeda sama orang-orang yang aktivitas misalnya kuli bangunan. Nah, jelas itu mungkin badannya lebih kekar dan lain-lain, ya, sehingga dimensi tubuhnya juga bisa berbeda. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah body position atau postur tubuh. Ketika misalnya teman-teman bekerja duduk, ya, duduk yang tadi contohnya, belajar di kasur dibanding dengan belajar di meja. Nah, memang kalau dalam antropometri sebab ataupun akibat dari postur tersebut bisa tidak langsung kalian dapat rasakan. Kalau dari antropometri, semua efek dari postur dan peralatan kerja yang kalian lakukan itu efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama ataupun jenjang waktu yang lama, ya, baru terasa. Nah, body posisi yang tidak signifikan, misalnya saja kalau teman-teman yang cewek mungkin, ya, sering pakai tote bag. Tote bag itu kan biasanya bebannya hanya ke misalnya satu badan saja, ke kiri atau misalnya ke kanan. Beda dengan kalau misalnya teman-teman pakai body pack yang ransel, ya, bebannya antara kiri kanan itu pasti sama. Nah, kalau misalnya coba kalian perhatikan postur tubuh antara teman-teman yang sering menggunakan tote bag dan teman-teman yang sering menggunakan ransel. Itu postur tubuhnya berbeda. Bisa jadi orang-orang yang sering menggunakan ransel itu misalnya dia sering menggunakan ransel sebelah kiri, itu badan ataupun pundak sebelah kirinya pasti cenderung lebih turun dibanding pundak sebelah kanan. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi data antropometri. Jadi bisa jadi ukuran tinggi antara misalnya dari pinggang ke pundak itu antara kiri dan kanan itu bisa jadi berbeda. Kemudian baju juga mempengaruhi data antropometri, ya. Jadi orang-orang yang misalnya sering kalau di Indonesia kan suhunya cuma 2, ya, panas dan hujan. Kalau misalnya di luar negeri ada 4 musim, misalnya di musim salju. Kalau musim salju biasanya menggunakan bahan-bahan atau pakaian-pakaian yang cenderung tebal. Nah, itu juga bisa mempengaruhi postur tubuhnya kita karena beban ataupun berat dari baju itu bisa signifikan mempengaruhi ukuran tubuhnya kita juga. Kemudian daily change atau tolong siapa yang baru join mungkin, ya? Oke. Jadi kebiasaan sehari-hari, ya. Jadi kalau misalnya kebiasaan sehari-hari, ya seperti tadi posturnya menduduk. Nah, itu juga bisa mempengaruhi juga.
Karena salah satu hal yang paling sulit kita ubah adalah kebiasaan. Jadi kalau misalnya sudah kebiasaan, istilahnya dengan postur yang menunduk, nah itu juga mempengaruhi dari data antropometri. Kemudian dari generasi, ya generasi change. Ada juga yang bilang orang-orang atau misalnya orang-orang terdahulu itu postur tubuhnya jauh lebih besar daripada orang-orang sekarang. Nah, itu juga mempengaruhi data antropometri. Kemudian dari suku juga ya, orang istilahnya orang yang mungkin sukunya Batak atau misalnya dibanding dengan orang yang sukunya Makassar ataupun Jawa, itu pasti postur tubuhnya beda-beda. Kemudian pregnancy atau kehamilan. Jelas ya, kalau orang hamil, postur tubuhnya juga pasti bertambah besar. Gitu ya. Jadi dimensinya akan berbeda dari sebelum dan setelahnya. Kemudian disabilitas, orang-orang yang cacat. Tentu antropometri ataupun dimensi tubuhnya juga berbeda dengan orang-orang yang normal. Nah, apa saja sih yang diukur dalam dimensi antropometri? Jadi ada banyak ya, ada kalau tidak salah 36 ya, 36 dimensi. Mulai dari panjang kaki ke lutut, telapak tangan, posisi duduk ketika mengangkat tangan. Ini nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah ergonomi. Nanti akan semua dimensi tubuh ini akan kalian praktekkan dan diukur mulai dari dimensi 1 sampai dimensi 36. Nah, ini penjabaran dimensinya ya, berdasarkan buku Pak Sri Tomo. Jadi ada dimensi 1 sampai 26, ini contohnya. Jadi yang pertama tinggi tubuh dalam posisi berdiri tegak, kemudian ada juga tinggi mata, tinggi bahu, tinggi lutut, dan lain-lainnya. Nah, gunanya apa sih data seperti ini? Jadi data ini nanti gunanya kita bisa melihat nih persentil ataupun rata-rata. Persentil itu ada yang persentil 1, persentil 5, persentil 10, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya persentil 50 itu berarti ukuran rata-rata. Misalnya persentil 50 kelas 1C, persentil 50 tinggi badan kelas 1C. Berarti berapa sih rata-rata tinggi badan anak kelas 1C? Kalau misalnya persentil 90, berarti itu adalah rata-rata yang tertinggi ya dari anak kelas 1C. Berapa sih yang paling tingginya? Seperti itu. Kalau persentil bawah, persentil 10 itu adalah rata-rata yang paling tingginya agak pendek ya. Ya, di bawah standar. Seperti itu. Gunanya apa sih persentil ini? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita lihatlah ini salah satu contoh perbedaan dari tinggi badan dari masing-masing negara ya. Kalau Netherlands atau ya, Iran, Korea, Guatemala. Jadi kalau yang paling tinggi itu ya di seluruh dunia ya itu adalah dari Netherlands. Kemudian kalau misalnya Netherlands apa sih, Belanda ya, dari Belanda. Kemudian kalau smallest woman yang paling kecil ya atau yang paling pendek itu dari Guatemala. Kemudian jadi pertumbuhan yang paling tinggi untuk laki-laki itu malah terjadi di Iran. Kalau pertumbuhan tinggi signifikan untuk wanita itu terjadi di Korea. Tapi ini data 2014, itu mungkin saja bisa berubah ya. Ini belum saya update datanya. Nah, ini data di UK ya. Di UK tinggi badan antara wanita dan pria. Kalau yang paling tinggi laki-laki 182,5 cm, kalau yang paling pendek 160, kalau wanita paling tinggi 170, paling pendek 149. Gunanya apa? Contohnya kayak gini nih. Ketika kita misalnya mau merancang tinggi pintu, ya, tinggi pintu pasti
kita pakai persentil yang paling atas, persentil 90. Jadi tinggi rata-rata anak kelas 1C yang paling tinggi ya. Itu pakai persentil 90. Gunanya apa? Sehingga nanti yang pendek pun juga bisa tetap masuk seperti itu. Contohnya lagi adalah car seat ya. Jadi jangan sampai membuat posisi yang tidak nyaman. Kalau kalian lihat di sini kan, ini adalah posisi yang sangat tidak nyaman ya ketika berkendara. Oleh karena itu, kalau mobil biasanya bisa di-adjustable, bisa dilonggarkan kiri kanan dari kursinya, bisa dimaju mundurkan. Oke, itu gunanya data-data antropometri. Contohnya lagi nih ya, dari dimensi tangan, dimensi kaki, dimensi badan, ya. Nah, ini salah satu contoh posisi kerja yang menyangkut antropometri ya, yang mana namanya ada yang antropometri buruk atau bad antropometri dan good antropometri. Posisi yang baik ketika kita berada di layar komputer adalah posisi tegak ya, 90 derajat, sehingga nanti di sini bahunya bisa lurus. Ya. Beda dengan ini, dia melengkung. Kalau misalnya posisinya melengkung, ini nanti bisa terjadi back pain atau sakit punggung. Seperti itu. Ini adalah namanya kursi antropometri. Nanti teman-teman kalau mau istilahnya menghitung dimensi tubuh yang 1 sampai 36 tadi, nanti bisa dilakukan dengan kursi antropometri. Nanti operatornya akan duduk ya. Duduk ataupun berdiri sesuai dengan dimensi yang mau dihitung. Nanti operatornya akan berada di sini sehingga nanti tinggi badannya bisa diukur dari sini ya. Posisi duduknya berapa, nanti teman-teman bisa pakai ataupun bisa coba akan dipraktikumkan ya nanti di mata kuliah ergonomi. Oke, selain data antropometri, dalam ergonomi kita juga ada kaitannya dengan konsumsi energi ya. Jadi konsumsi energi dan denyut jantung. Jadi semakin tinggi beban kerja ataupun pekerjaan yang dilakukan seseorang, denyut jantungnya juga itu bisa mempengaruhi. Dan konsumsi energinya juga mempengaruhi. Contohnya saja, ketika orang yang bekerja di lapangan, misalnya kuli bangunan dengan orang yang kerja di kantoran, otomatis beban kerja atau energi yang dikeluarkan kuli bangunan dan pekerja kantoran akan berbeda. Karena kalau pekerja bangunan itu masuk dalam kategori pekerjaan yang berat. Kalau misalnya kantoran itu masih dalam kategori pekerjaan yang ringan. Itu sehingga konsumsi energi ataupun energi yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak dibutuhkan oleh kuli bangunan dibanding orang kantoran. Makanya kadang kalau misalnya teman-teman lihat orang yang kuli bangunan itu makannya pasti banyak. Jelas karena beban kerjanya berat dan energi yang dibutuhkan juga cukup berat ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan energi ya yang digunakan ataupun yang dipakai untuk masing-masing pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita duduk pun ada energinya, kemudian kalau pekerjaan ringan, pekerjaan berat, nah ini semua kita bisa lihat dalam tabelnya, sudah ada ketentuannya ya. Ketentuannya berapa. Kemudian denyut jantungnya seperti apa, ini juga bisa kita lihat nanti di sini. Kemudian konsumsi oksigennya juga bisa dihitung ya. Kemudian energi yang dibutuhkan per menit juga bisa kita hitung nanti di ergonomi. Kemudian terkait denyut jantung ya. Jadi denyut jantung juga berbeda-beda terkait umur, ada yang mempengaruhi faktornya ya. Umur, kemudian pekerjaan. Kalau misalnya dia atlet, pasti denyut jantungnya juga akan lebih
tinggi kalau misalnya dia bekerja berat seperti itu. Nanti bisa dikategorikan berdasarkan usia juga. Apakah denyut jantungnya sudah bagus atau misalnya melebihi kapasitas. Kemudian energi ya. Dari energi kita juga bisa tahu berapa sebenarnya energi yang minimum digunakan, maksimum digunakan. Karena kalau kita terlalu banyak kalori atau misalnya makan yang berlebihan dibanding dengan energi yang kita mau keluarkan, itu bisa menyebabkan misalnya mengantuk, malas, itu biasanya seperti itu. Makanya kalau dalam pekerjaan juga harus diperhatikan bagaimana konsumsi energinya. Gunanya apa? Kita melakukan konsumsi energi dalam perhitungan waktu kerja ini. Gunanya adalah untuk meminimalkan terjadinya kelelahan bagi karyawan. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya karyawan dengan beban kerja berat, tapi konsumsi energinya rendah, itu pasti daya tahan tubuhnya juga menurun. Ya. Di sisi lain juga kalau beban kerjanya berat, dengan beban kerjanya ringan, tapi konsumsi energinya berlebihan, nah itu juga bisa menyebabkan istilahnya kondisi fisik di mana lebih cepat merasa ngantuk ya, karena tidak sesuai sama kalori yang dibakar oleh tubuh. Nah, selain kardiovaskular tadi, ada juga yang menyangkut dengan massa otot ataupun biomekanikal. Jadi bagaimana sih ini kaitannya erat dengan prinsip-prinsip fisika ya, terkait momen, tegangan, gitu ya, gaya. Nah, bagaimana cara kita mengangkat sesuatu misalnya seperti itu. Nah, sebab tubuh manusia juga ada limitasinya, ada batasnya. Kita bisa mengangkat berapa kilo, misalnya 50 kilo ataupun 100 kilo masih bisa diangkat kah? Itu kan masing-masing manusia ada limitasi batasannya, sehingga ini juga harus diperhatikan dalam melakukan atau perancangan sistem kerja. Oke, jadi contoh cara pengangkatan ya dalam sistem ergonomi ini adalah pengangkatan yang salah, karena dia akan punggungnya akan melekuk sehingga nanti di sini terjadi back pain. Yang benar adalah seperti ini. Nah, jadi mulai sekarang kalau misalnya mengangkat sesuatu ini bisa diaplikasikan. Oke. Memang tidak terasa sekarang, tapi ketika itu dilakukan repetitif atau berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan sakit karena pekerjaan, itu yang namanya tadi occupational medicine atau occupational disorder. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini saya yakin teman-teman banyak lihat di pasar ya. Kalau misalnya kuli-kuli bangunan mengangkatnya baik di belakang ataupun ada bahkan yang di kepala. Nah, ini secara tidak sadar jika dilakukan secara berkala dalam waktu yang lama, tentu akan mengakibatkan misalnya radang otot, kesleo, ataupun gangguan sendi tulang, kemudian persendian pinggang ya, sakit pinggang. Nah, itu sangat berbahaya bagi pekerja. Ini beberapa panduan ketika misalnya mengangkat beban yang lebih ya, kemudian bagaimana cara mengangkat beban yang baik. Ini juga salah satu contoh ya, aplikasi biomekanikal di bidang sport atau olahraga. Nah, salah satu contohnya di olahraga golf, bagaimana kita memegang tongkat golfnya supaya tidak mengalami cedera. Ini juga contohnya biomekanikal di rumah sakit, bagaimana cara membalik istilahnya membuat posisi nyaman untuk pasien ya, tapi tidak memberatkan pekerjanya seperti itu. Ini contoh aplikasinya bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada yang namanya manipulatif atau
kinesiologi. Di sini berkaitan dengan gerak ya, motion ataupun gerak terkait bagaimana kita melakukan perakitan ataupun kontrol terhadap material-material ataupun peralatan kerja yang kita gunakan selama merakit sesuatu. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh lingkungan kerja ergonomi yang bagus ya, di mana semua peralatannya memudahkan operator untuk mengambil sehingga produktivitas ataupun produk yang dihasilkan dari operator itu bisa jauh lebih banyak dibanding dengan materialnya, misalnya ambil di gudang lagi dan lain-lain, itu bisa menghambat proses produksi. Nah, ini diaplikasikan rata-rata dalam bidang perancangan atau misalnya perakitan ya, assembly. Jadi biasanya lingkungan kerjanya seperti ini kalau sistemnya assembly. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalnya contoh kecil saja, ketika misalnya pekerja kantoran ya, atau misalnya teman-teman yang suka main game tapi letak mouse-nya itu tidak ergonomis. Nah, hati-hati, itu bisa nanti ada yang namanya carpal tunnel syndrome ataupun cedera, sering merasakan sakit-sakit di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah misalnya kerja atau main game selama berjam-jam merasakan sakit di bidang pergelangan tangan, itu artinya posisi teman-teman itu ada yang salah ataupun tidak sesuai, sehingga menyebabkan nyeri ya. Nyerinya pun tidak hanya di tangan, biasanya kalau misalnya kesalahan duduk ataupun perakitan dan lain-lain, itu bisa nyeri di punggung, lutut, ya, paha, tapi paling banyak terjadi di pergelangan tangan yang salah. Oke. Selain itu juga terkait lingkungan kerja ya, lingkungan kerja, bagaimana sih lingkungan kerja itu mempengaruhi karyawannya kita. Lingkungan kerja di sini bukan hanya dari AC misalnya, panas atau dinginnya ruangan, itu bisa juga terkait pencahayaannya seperti apa, kemudian apakah dia cahayanya redup atau tidak. Misalnya dalam bank ya, di bank itu di kasir kalau bisa pencahayaannya jauh lebih terang dibanding di ruangan lain. Kenapa? Karena itu adalah ruangan yang membutuhkan konsentrasi. Ketika di kasir terus lampunya agak redup-redup, nah itu bisa mengganggu konsentrasi pekerja. Kemudian kebisingan ya. Kalau misalnya ada musik ada suara mesin ya. Contohnya saja mesin pompa air mungkin yang teman-teman sering dengar di rumah. Kalau misalnya bunyi, itu juga bunyi terus selama waktu yang lama, itu bisa mengganggu konsentrasi. Selain itu juga vibrasi atau getaran. Biasanya getaran ini diakibatkan oleh mesin ya. Kalau mesinnya besar biasanya dia bergetar juga. Nah, kalau misalnya getaran ini kita rasakan terus-menerus, itu juga bisa mengganggu kinerja dari operator. Nah, kita harus dalam suatu sistem yang baik, kita harus melihat bagaimana sih sebenarnya dalam suatu lingkungan kerja itu panasnya butuh berapa derajat. Kalau misalnya suhu ruangan yang nyaman ya, kalau tidak salah 25 sampai 28 derajat Celcius itu adalah suhu ruangan yang nyaman. Tapi berbeda kan, ada juga kalau misalnya produknya tidak bisa dingin, itu seperti apa nanti suhu ruangannya. Kalau misalnya bekerjanya outdoor, bagaimana suhunya, apa yang harus dilakukan, itu juga berkaitan. Nah, jadi ergonomi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Selalu tanamkan sistem NACE kalau di ergonomi. NACE itu adalah enak, nyaman, aman, dan sehat. Gitu ya. Kemudian kognitif. Ya, kognitif ini
berpengaruh terhadap bagaimana kesalahan ataupun memori atau ingatan ya, terkait ingatan atau keahlian dari operatornya itu sendiri. Kalau yang tadi kan dari luar semua ya, luar. Kalau yang kognitif ini dari dalam pribadi karyawannya sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya terjadi kesalahan memori atau ingatan ataupun terjadi kesalahan istilahnya yang diakibatkan oleh operator itu sendiri. Biasanya terjadi atau biasanya kesalahan ini dinamakan human error ya. Bagaimana misalnya dalam suatu pembangunan produksi ataupun produksi ya. Misalnya SOP-nya adalah misalnya jangan lupa mesin dimatikan sebelum selesai kerja. Ketika itu lupa dilakukan sama pekerja, nah itu bisa berakibat fatal untuk industri. Bisa jadi terjadi kebakaran ataupun bisa jadi terjadi gangguan dalam proses produksinya. Itu biasanya disebut human error. Nah, menurut data ya 31% kesalahan terjadi itu adalah akibat human error. Sehingga kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan justru jauh lebih besar akibat kesalahan dari operatornya. Nah, setelah itu bagaimana sih pendekatan ergonomi dan aplikasinya dalam sistem industri? Nah, ergonomi ini bisa teman-teman pakai nanti di perancangan ataupun modifikasi tentang fasilitas kerjanya seperti apa. Perancangan tentang tempat kerjanya, tata letak proses produksinya, kemudian modifikasi juga tata cara kerja, misalnya bagaimana merakit suatu kotak supaya lebih efisien. Misalnya kita kalau merakit kardus ya, misalnya kardus, apakah yang harus kita lakukan duluan? Apakah dilipat dulu ataupun misalnya disiapkan dulu double tipnya? Nah, sampai sedetail itu kita bisa cek. Kemudian peralatan kondisi lingkungan fisik kerjanya terkait itu tadi ya, pencahayaan dan indikator kapan sih perlu dilakukan ergonomi? Ketika kualitas produknya rendah, kemudian istirahatnya terlalu panjang, ya. Kemudian pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi. Jadi ketika pekerja tidak bisa melakukan atau memenuhi standar produksi itu belum tentu akibat personal kerjanya ya, bisa jadi itu terjadi karena kesalahan ataupun metode yang dilakukan itu salah, atau misalnya juga tempat kerja yang tidak nyaman, kemudian sering terjadi kelelahan ya, kemudian kecelakaan kerja sering terjadi, karyawan sering absen, output produksinya rendah. Terus pekerja selalu komplain ya, bisa jadi karena merasa beban kerjanya terlalu berat ya, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian labor turnover ya, jadi turnover itu adalah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa istilahnya meyakinkan karyawannya untuk jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan itu sedikit. Nah, jadi belum tentu perusahaan yang pekerjanya betah di dalam perusahaan tersebut. Itu artinya turnover. Kenapa? Karena kalau dalam ergonomi bukan hanya kita menghitung tentang beban kerja fisik saja, tapi juga menghitung tentang beban kerja mental. Bagaimana beban kerja ini mempengaruhi mental dari istilahnya operator atau karyawan, ya. Karena beban kerja yang tinggi juga bisa mengakibatkan burnout ataupun kelelahan yang burnout itu kelelahan yang sudah sampai titik yang paling tertinggi ya. Nah, itu bisa berakibat fatal juga untuk operator. Kemudian terdapat banyak material yang waste atau dibuang ya. Operator sering melakukan kesalahan, kemudian terdapat banyak jumlah
barang yang di reject ya. Seperti itu contoh. Nah, bagaimana aplikasinya di industri sebenarnya? Nah, salah satu yang sudah mengaplikasikan adalah Toyota. Di mana Toyota biasanya ini nanti bakal teman-teman sering dengar ya, Toyota Ways. Bagaimana Toyota melakukan continuous improvement atau perbaikan secara berkala atau terus-menerus ya. Dan menerapkan sistem respect for people. Jadi dia menciptakan suasana kerja yang menghargai karyawannya. Sehingga ketika dia menghargai kinerja karyawannya, memberikan istilahnya support dalam segi peralatan, memberikan pelatihan, kemudian menghargai kinerja dari individu, misalnya sudah melampaui target, mungkin dikasih reward atau hadiah gitu ya, menghargai kinerjanya. Nah, ini justru malah membawa kebaikan bagi perusahaannya, di mana dia tetap melakukan perubahan secara berkala, baik secara ide ataupun effortnya sendiri. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, yang bad ergonomi dan good ergonomi. Jadi kalau bad seperti tadi ya, ini membungkuk, teman-teman bisa lihat ya. Ini membungkuk. Kalau ini dia punggungnya, posturnya sudah bagus. Nah, otomatis juga ya, yang sebelah kiri, yang ini justru pasti lebih cepat mengalami kelelahan dibanding yang sebelah kanan. Oke, kemudian, nah kalau ini ergonomis atau tidak? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ini kondisi ergonomis atau tidak? Silakan. Siapa yang bisa menjawab ini kondisi yang ergonomis atau tidak? Dewi, mungkin Dewi? Kalau menurut Dewi, ini posisi yang ergonomis atau tidak? Agronomis, Ibu. Tidak ada yang agronomis, deh, ergonomis. Bagaimana Dewi? Ergonomis? Agronomis, Ibu. Jadi ini sudah ergonomis ya? Ada yang tidak setuju? Saya, Bu. Iya, silakan. Atas nama siapa, Dek? Ainul ya? Bagaimana Ainul? Ini ergonomis atau tidak? Muhammad Ainul, Bu. Ya, ini ergonomis atau tidak? Kalau menurut saya, Bu, Bagaimana menurut Ainul? Ibu, Aduh, putus-putus deh. Bagaimana menurut Ainul? Ergonomis atau tidak? Oke, putus ya. Ada yang lain? Rizal? Rizal ada Rizal? Rizal Irfansyah? Nggak ada lagi ya Rizal? Nggak ada ya Rizal ya? saya, Bu. Siapa? Rizal? Saya Bu. Satu ya, Ainul dulu. Kalau menurut saya, Bu, tidak ergonomis.
Kenapa? Karena mengapa? Mungkin lebih baik kalau Oke, tidak ergonomis ya. orang yang tidak ini bisa saja dengan beban yang lain menggunakan berat Oke. untuk mencuci. Iya, Oke, terima kasih Ainul ya. Meskipun agak putus-putus, tapi saya sudah nangkap ini intinya tidak ergonomis. Siapa tadi? Sulfandi? Silakan. Sulfandi tadi? Ya Bu, ya Bu. Menurut saya Bu, ergonomis merupakan perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan tubuh agar tidak Sulfandi, yang saya tanya, gambar ini ergonomis atau tidak? Bukan pengertian ergonomis. Kalau dalam gambar ini yang saya tampilkan, apakah sudah ergonomis atau tidak? Kelihatan di gambarnya toh? Iya Bu, kelihatan juga. Kalau menurutnya Sulfandi ergonomis atau tidak? Menurut saya Bu. Oke, Nur Pratiwi. Saya Bu, Oke, Nur Pratiwi dulu. Nur Pratiwi, silakan. Ibu, menurut saya itu termasuk ergonomis. Ergonomis gambarnya. Oke, oke, terima kasih. Yasir, gimana Yasir? Saya Bu. Silakan Yasir. kalau menurut saya Bu, ini termasuk ergonomis karena dia melakukan sebuah praktek langsung di lapangan. Oke, oke, rata-rata ergonomis ya. Oke, oke, mungkin teman-teman bisa lihat nih ya. Apakah perilaku ini ergonomis ya? Yang pertama, ini dia berdiri di satu pipa ya, ataupun satu papan lah istilahnya. Oke, sudah lihat ya. Kemudian, ini dia tidak pakai safety. Untuk istilahnya dia mengikat di sini. Kalau yang tiga ini ada apa-apa, nah teman-teman bisa lihat, ini pasti akan jatuh ke bawah. Jadi ini adalah kondisi yang tidak ergonomis. Ya. Kapan salah satu di antara ini ataupun bebannya kurang ataupun bergeser ataupun dia mengalami perubahan posisi, nah ini bisa berakibat fatal dia. Karena nyambung. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Kenapa dia dikatakan tidak ergonomis? Oke. Kalau yang kayak gini? Bagaimana? Ergonomis enggak kalau yang kayak gini? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak ya? Oke, karena kita bisa lihat di sini dia tidak ada safety-nya, ya, tidak pakai safety sama sekali. Kemudian ini bisa rawan jatuh ke bawah. Oke. Sekarang
Kalau ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak Tidak, ya? Bu. Tidak, Bu. Ya, teman-teman bisa lihat ini bahayanya gimana kalau kena api, ini bisa rawan terjadi kebakaran. Ini adalah posisi Meledak, Bu. safety. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya semua pekerjaan dapat dilakukan secara ergonomis, ini akan lebih membuat keadaan menjadi aman, nyaman pada saat beraktivitas dan bisa menekan angka kecelakaan kerja. Nah, saya ada sedikit video, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah konsep dari ergonomis dan safety. Ergonomics, they often think of this, but rather than the other way around. And that includes transportation, healthcare, you get the idea, so to any workplace. These include proper posture, managing. Let's start with posture. Kedengaran di suaranya? Kedengaran, Bu. Sitting, standing, walking, it really doesn't matter. Proper bone and joint alignment is key. So straighten up that back, keeping ears, shoulders, and hips in a straight line. Good. Now squat by hinging at the hip. Keep everything aligned. Now sit. Perfect. Maintaining that posture through your day and work, any work, will reduce fatigue, eliminate strains, decrease stress on joints and ligaments, and have you feeling great. If posture is good, forces are evil. Why? Because they assault your posture constantly. There are lift and carry forces, grip forces, push and pull forces, and just plain old gravity. Hey, let's help you out with this. To avoid injury, don't lift, pull, or push too much. Let your posture guide you. And if need be, get help or use a hand truck or other tool. Also, move that body. If you stand up a lot for work, sit. If you've been sitting, stand up. Every change is an opportunity to realign and think about your posture. Our last Ergo 101 topic is repetitive motion. Doing the same task over and over and over and over and over and well, you get the point. Repetitive motions from jobs like these can cause carpal tunnel syndrome, joint problems, poor circulation, and more. Fortunately, these injuries are easy to avoid. First, by arranging your work area to fit you and support good posture, and second, by stretching. Stretches like this, or this, or this, well, maybe not that. Every 30 to 60, show off. Let's recap. Ergonomics is all about fitting your work environment to you. So set up your station to support good posture. Be mindful of posture, reduce forces, and take breaks to stretch and realign yourself. Do all that, and you'll be on your way to being more efficient, more productive, and healthier. For tip sheets on setting up workstations and the ergonomics quiz, click the link on your screen. Oke, ada satu lagi ya. Ini aplikasi ergonomi di bidang manufaktur, membuat mobil. Modern automobile production at the Volkswagen Group. The vehicle's workstations provide optimal working conditions. In traditional series production, people had to adapt entirely to the machines and tools they used. Cara manual. Jadi itu seperti itu rakitannya. Today, each vehicle is built individually for the client. The Sekarang production process is thereby aligned to the ergonomic needs of employees. Technical aids facilitate the work of employees and promote favorable postures. Good ergonomics promote the health and performance of employees. This contributes to higher quality and productivity. The best ideas for ergonomic developments often come from employees themselves. Ergonomic production is taken into account early on in the development stage. Workflows are recorded, analyzed, and constantly optimized with the help of digital simulation tools. Each new technical innovation leads to even better opportunities for workplace ergonomics. Perfect production ergonomics for perfect cars.
Oke, ini di Volkswagen ya. Oke, dari sini apa ada pertanyaan terkait ergonomi? Oke, jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jadi tugas untuk hari ini adalah mencari 5 gambar atau foto terkait good ergonomy dan 5 gambar terkait bad ergonomy. Kemudian nanti kalian beri penjelasan kenapa kok gambar tersebut dikatakan good ergonomy dan kenapa gambar tersebut dikatakan bad ergonomy. Ini tugasnya individu ya. Individu, kemudian nanti tampilannya pakai Microsoft PowerPoint saja. Jadi langsung dibuat PPT. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya absen dulu ya. Abdurrahman Askar. Hadir, Bu. Alfred. Alfred ada? Hadir, Bu. Andi Muhammad Arifuddin. Hadir, Bu. Aswal Faiz ada tadi? Hadir, Bu. Ya, Aswal lain kali kalau saya panggil menjawab ya. Kali kalau saya tidak menjawab, saya anggap alfa. Oke. Vidya. Hadir, Bu. Herunisa. Hadir, Ibu. Imade Chandra. Hadir, Ibu. Oke. Indri Tria. Hadir, Ibu. Kurnia. Hadir, Bu. Oke. Makfira. Hadir, Ibu. Marlin Kamu. Hadir, Bu. Muhammad Alwan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Fahrul. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Agil Ismail. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir, Bu. Sultan ada Sultan. Sultan ada. Oke. Nabila. Hadir, Ibu. Ini ada. Hadir, Bu. Ini Nur Afifa. Nur Afifa. Ada. Nur Samawati. Hadir, Bu. Nur Wahyuni. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Rasliawati. Hadir, Bu. Rina. Hadir, Bu. Siti Nur Haisah. Hadir, Bu. Sulfan. Siti Nur Haisah. Rizal. Hadir, Ada Rizal. Bu. Rizal. Rizal Irfan Syah. Rizal enggak ada ya? Rizal mata kuliah lain masuk enggak? Itu memang sudah tidak hadir dari PPKMB, Bu. Oke. Sudah enggak ada memang ya. Tribuana. Hadir, Bu. Oke. Solfitra. Solfitra enggak ada? Hadir, Ibu. Oke, baik. Silakan Ibu, dinyalakan. enggak ada nama aku, Bu. Saya nama. Sudah. Tadi yang saya sudah panggil tadi menjawab sudah sekalian saya absen ya. Jadi kalau di langkah Iya, Bu. tidak saya centang. Oke. Silakan dinyalakan dulu kameranya, silakan di screen capture. Nyalakan dulu kameranya 1-2 menit ya. Soalnya saya mau capture juga.
Ini siapa nih? Agil, Nur Samawati, oke, Dewi, kameranya udah aktif belum? Nggak kelihatan Dewi, mukanya. Lagi di komputer, Ibu. Nggak ada kameranya. Nggak ada kameranya, oke. Oke. Jangan lupa di capture ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.